Halo teman-teman semua. Saat ini kita akan mereview materi pasar monopolistik dan eksternalitas sebagai kegagalan pasar beserta dengan public goods. Tapi mungkin lebih fokus ke eksternalitasnya. Oke. Soal pertama untuk monopolistic competition. Sebuah perusahaan monopolistik menjual barang dengan harga konstan sebesar $20. Mungkin lebih tepatnya bisa harga konstan bisa enggak, tetapi mungkin karena harganya pasti $20 yang memaksimumkan profit. Jadi harga barang tetap $20, tetapi biaya konstannya itu $14. Tapi ceritanya ini biaya konstan di luar biaya iklan. Nah, kalau ada keterangan AC sama dengan MC, ini maksudnya total cost-nya itu kayak gini, 14 Ki misalnya ya. Nah, intinya marginal revenue-nya 20, marginal cost-nya 14. Nah, eh, tapi ceritanya monopolistik ini pengen dia kan monopolistik itu salah satu yang dilakukan adalah untuk memaksimumkan profit adalah melakukan advertising gitu ya. Berarti eh, intinya adalah marginal revenue itu harus sama dengan marginal cost. Nah, tapi marginal cost dengan advertising gitu. Nah, karena kita tahu harga konstan $20, berarti $20 ini adalah marginal revenue-nya. Nah, kita tahu bahwa marginal cost-nya 14. Ini dari di luar advertising. Nah, berarti marginal cost dari advertising sendiri itu harus sebesar $6 supaya MRMC ini tercapai dan memaksimumkan profit. Nah, kita asumsikan MRMC-nya ini adalah memaksimumkan profit ya, karena kan MRMC itu nggak harus memaksimumkan profit ya. Kita asumsikan ini yang memaksimumkan profit atau nilai turunan keduanya itu di bawah nol. Kalau di atas nol loss maksimum ya. Nah, berarti langkah yang harus kita lakukan adalah kita membuat marginal cost with advertising sama dengan 6. Kalau soal PG seperti ini, apakah bisa dikerjakan dalam 1 menit? Bisa. Karena apa? Karena kita udah dikasih tahu fungsi biayanya adalah A kuadrat ditambah A. Berarti marginal cost-nya adalah turunan si fungsi cost terhadap advertising. Nah, A kuadrat ditambah A itu hasilnya adalah 2A ditambah 1. Nah, marginal cost dari advertising itu harus sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan 2A plus 1. Berarti 2A sama dengan 5. Berarti nilai A adalah 2,5 atau 2,5. Jadi soal ini bisa dikerjakan secara cepat ya. Langsung di otak kalian, oh ini MR-nya 20, MC-nya masih 14. Supaya jadi 20 harus tambah 6. Nah, 6 dari mana nih MC-nya? Oh, berarti dari MC advertising. Nah, berapa MC advertising? 2A plus 1. Oh, berarti 2A plus 1 sama dengan 6, 2A sama dengan 5, A sama dengan 2,5. Jadi bisa langsung ya dikerjakan, oke? Itu untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, kalau di soal nomor 2, kita dikasih fungsi persamaan permintaannya, lalu dikasih juga fungsi biayanya, ya. Nah, bedanya adalah ini adalah fungsi yang dia itu memasukkan unsur advertising. Jadi kita bisa lihat bahwa advertising itu akan meningkatkan KID atau kuantitas permintaan, masuk akal ya. Karena dengan advertising itu mungkin memberikan sinyal bahwa dia adalah barang high quality atau barang yang layak dibeli atau menjadi sebuah daya tarik, dan itu akan meningkatkan kuantitas permintaan dia. Nah, tetapi hubungannya kuadratik, jadi mungkin nggak harus terus naik, mungkin ada saatnya juga tidak naik atau mungkin kenaikannya melambat ya. Nah, sedangkan biayanya masuk akal nih, kan 10 Ki plus 15 plus A, jadi mungkin setiap satu advertising meningkatkan $1 gitu ya. Kalau satuannya pakai dolar. Nah, A itu adalah jasa iklan yang digunakan, Ki itu jumlah barang. Nah, intinya adalah soal pertama kita diminta untuk mencari berapa sih jasa iklan yang optimal atau memaksimumkan profit. Karena di materi monopolistik sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa advertising itu memang akan meningkatkan penjualan gitu. Tapi advertising itu juga perlu biaya gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah mana yang lebih bertambah lebih cepat, biayanya atau penerimaannya gitu. Karena kalau lebih cepat penambahan biaya daripada penerimaan, berarti kan profitnya malah turun gitu. Jadi advertising itu tidak selalu meningkatkan profit. Memang advertising bisa dibilang dia akan terus meningkatkan penjualan dan itu meningkatkan TR dengan asumsi P-nya itu konstan. Tapi bukan berarti advertising itu pasti meningkatkan profit gitu. Nah, kita ingin mencari advertising yang optimal. Berarti langkahnya adalah tetap sama, kita mencari profit maksimumnya kan. Advertising yang memaksimumkan profit. Jadi bikin dulu MR sama dengan MC. Nah, eh, kita bikin dulu, karena ini fungsi demand, kita ubah ke fungsi inverse demand ya. Gampang nggak? Gampang, karena kan dibilang Q adalah 20 min P dikali 1 plus 0,1A kurang 0,01A kuadrat gitu ya.
Nah, berarti kan logikanya adalah 20 min P adalah Q per 1 plus 0,1A dikurang 0,01 A kuadrat. Nah, berarti P adalah ini ditambah, berarti min P adalah ini plus 20. Nah, ya kan? Atau kalau kita mau kali min 1, ini jadi P sama dengan 20 min Q bagi sekian gitu. Maka dapat ya persamaan P-nya seperti ini. Ini yang kita sebut dengan inverse demand function. Nah, tetapi kalau di persaingan tidak sempurna seperti monopolistik kan ujung-ujungnya MR sama dengan MC. Berarti inverse fungsi permintaan ini dibikin ke marginal revenue. Nah, sebenarnya kalian nggak perlu ribet-ribet kan. Selama ini kalian, oh kalau ada fungsi misalnya 20 min Q ya, fungsi inverse. Nah, kalian cari dulu total revenue adalah 20 Q min Q kuadrat, terus MR-nya baru diturunin TR terhadap Q, hasilnya 20 min 2 Q. Nah, ini kan lama ya, wasting time ya. Jadi, yang penting kalian udah tahu polanya. Ini kan polanya adalah A min B Q gitu ya. Ini A, ini B-nya yang ini nih di bawahnya. Berarti udah pasti nanti MR-nya adalah A min 2 B Q. Jadi kalau fungsi inversnya adalah 20 min Q dibagi sekian, maka nanti MR-nya jadi 20 min dikali 2 ininya. Si B-nya ini, unsur B-nya Q-nya. Jadinya 20 min 2 Q dibagi 1 ditambah 0,1A dikurang 0,01A kuadrat ya. Nah, bikin MR sama dengan MC. MC-nya itu dibilang 10, ya kan? Oh, bukan dibilang 10, dikasih fungsi biaya 10 Q plus 15 plus A. Nah, tapi tolong kalian jangan terkecoh, karena kita mau mencari, di sini ada constraint-nya itu dalam memaksimumkan profit, nggak cuma Q tapi A. Tapi pertama-tama kita harus nentuin Q yang memaksimumkan profit dulu. Makanya, marginal revenue dan marginal cost-nya diperoleh dengan cara apa? MR-nya itu adalah turunan TR terhadap Q, ini parsial ya. Sedangkan MC-nya adalah turunan TC terhadap Q juga. Jadi A-nya masih dianggap konstanta gitu ya. Nah, jadi 20 min 2 ini MR-nya, MC-nya 10, nanti dapat persamaan Q dibagi 1 plus 0,1A dikurang 0,01A kuadrat sama dengan 5 ya. Ini matematis biasa aja. Sehingga ini bisa diubah jadi Q sama dengan 5 dikali ini. Oke. Nah, karena kita udah dapat persamaan bahwa Q sama dengan 5 dikali buka kurung 1 plus 0,1A dikurang 0,01A kuadrat tutup kurung. Nah, berarti kita bisa substitusi besarnya Q ke persamaan inverse demand-nya. Nah, sehingga kita dapat harga itu sama dengan 15. Jadi, harga itu konstan sebesar 15 jika dia ingin memaksimumkan profit. Ya. Nah, kalau kita udah dapat harga 15, berarti kita bisa cari besarnya profit. Ya. Profit itu adalah P dikali Q dikurang C. Nah, di mana 15 dikali 5 Q, Q-nya masih pakai persamaan ini ya. 15 kali Q, di mana 15 kali 5 sekian, ini aku sebut sekian aja, dikurang total cost. Nah, total cost-nya itu adalah 10 Q, ganti Q-nya dengan 5 kali sekian, ditambah 15 ditambah A ya, ini cost-nya. Nah, nanti kalian ini lakukan aja, nantinya dapat 75 kali sekian kurang 50 kali sekian dikurang 15 kurang A. Nah, ini sama, bisa disatuin jadi 25 dikali buka kurung 1 plus 0,1A dikurang 0,01 A kuadrat tutup kurung dikurang 15 kurang A. Sehingga profitnya nanti, ini biasalah persamaan ya, ini kan 25 ditambah 2,5 A dikurang 0,25 A kuadrat kurang 15 kurang A ya. Nanti dapat ini disederhanakan jadi profit adalah 10 ditambah 1,5 atau 1,5 A dikurang 0,25 A kuadrat. Nah, ini adalah profit, besarnya profit atau profit yang dipengaruhi oleh advertising. Oke. Jadi profitnya tidak dipengaruhi Q lagi karena tadi kita udah solve si Q-nya dengan MR sama dengan MC, di mana MR-MC-nya diperoleh dengan turunan TR terhadap Q dan MC-nya turunan TC terhadap Q. Nah, jadi kita udah punya fungsi profit dari advertising. Jadi kita nggak memperdebatkan lagi berapa Q-nya. Nah, sekarang kita mau cari berapa sih advertising yang memaksimumkan profit. Nah, sama kalau dulu kita bikin turunan profit terhadap Q sama dengan 0, yang berarti Q-nya tersebut sudah tidak mengubah profit yang atau profitnya udah berada di titik maksimum dengan asumsi turunan keduanya itu kurang dari 0, maka ini juga sama. Nah, ini kita nggak usah bahas second order lah ya karena pengantar. Asumsikan aja udah gitu. Kalau di matematik ekonomi nggak bisa nih, ini nggak boleh di skip nih. Second order. Tapi kalau di level pengantar udahlah ya skip aja gitu ya. Soalnya bilang begini, udah ikutin aja udah pasti benar gitu ya ceritanya.
Nah, berarti kita udah punya fungsi profit kayak gini, kita turunkan fungsi profit terhadap advertising bikin sama dengan nol. Nah, hasilnya turunan profit terhadap advertising adalah 1,5 dikurang 0,5A. Nah, ini kita bikin sama dengan nol, dapatlah advertising 3. Maka bisa kita simpulkan dari perhitungan ini adalah bahwa iklan yang optimal atau yang memaksimumkan profit adalah menggunakan 3 unit iklan. Atau dengan kata lain, kalau iklannya di bawah 3, itu profitnya belum maksimum. Tapi kalau iklannya lebih dari 3, memang sih akan meningkatkan penerimaan, tapi biaya juga meningkat lebih besar dan itu menyebabkan profit itu tidak maksimum kalau advertising di atas 3. Buktinya apa? Nanti kita akan lihat buktinya, ya. Tapi yang jelas soalnya ditanya berapa jasa iklan optimal atau memaksimumkan profit, ya kan? Udah jawabannya yang 3. Nah, tapi sekarang ditanya nih berapa kuantitas barang tanpa adanya iklan dan dengan iklan yang optimal. Kalau tidak ada iklan berarti A sama dengan 0, ya kan? Karena kita udah punya persamaan Q sama dengan 5 dikali ini ya, 1 plus 0,1A dikurang 0,01A kuadrat, kita ganti A-nya jadi 0, nanti dapat Q itu sama dengan 5. Jadi bisa kita simpulkan bahwa profit maksimum tercapai ketika perusahaan memproduksi 5 unit barang. Itu kalau dia nggak pakai advertising. Harganya 15. Nah, bagaimana kalau harganya tetap 15, tapi sekarang ada advertising? Dan advertisingnya optimal, nggak kebanyakan, nggak terlalu sedikit, yaitu sebesar 3. Nah, berarti kita tinggal masukin ke persamaan ini, ganti A-nya bukan 0, tapi jadi 3. Nanti dapat Q-nya itu sebesar 6,05. Dan ini membuktikan bahwa ternyata harganya sama-sama 5, tapi gara-gara ada advertising, berhasil meningkatkan Q. Gitu. Dan ini juga akan meningkatkan profit. Buktinya apa? Nah, buktinya ada di soal yang C. Pada saat tidak pakai advertising, kan persamaan profitnya 10 tambah 1,5A dikurang 0,25 kuadrat. Masukin A-nya 0, dapat profitnya 10. Nah, tapi ketika advertisingnya optimal sebesar 3, kita ganti aja A-nya jadi 3, nanti dapat profitnya sebesar 12,25. Berarti terbukti nih dengan adanya advertising, dengan harga yang sama, Q-nya naik, total cost juga naik, tapi profit itu naik karena advertisingnya optimal, naik dari 10 jadi 12,25. Nah, sekarang kita akan buktikan ya. Kan advertising 3 itu yang optimal, yang memaksimumkan profit. Artinya kalau di bawah 3 itu belum optimal. Di atas 3 itu juga kebanyakan iklannya. Inefisien gitu. Nah, gimana cara kita membuktikan bahwa 3 ini yang optimal atau 3 ini yang memaksimumkan profit? Berarti kita harus uji kalau di bawah 3 gimana, kalau di atas 3 gimana gitu. Nah, sekarang kita anggap ada dua kondisi. Kondisi yang sama-sama tidak optimal, tapi yang satu kurang, yang satu kelebihan. Yang kurang itu ceritanya advertisingnya 2 unit, yang kelebihan itu sebesar 4 unit. Nah, berarti caranya sama persis kayak ini, bedanya kalian ganti nilai A-nya aja. Saat kalian ganti A jadi 2, terbukti Q-nya di bawah 6 ya. Jadi advertising yang tidak optimal menyebabkan salesnya itu juga turun kalau advertisingnya di bawahnya. Dan profit juga lebih kecil ya. Sebelumnya 12,25, sekarang 12. Oke, ini kan kalau advertisingnya di bawah optimal. Gimana kalau lebih besar dari kondisi optimal atau kelebihan gitu. Taruhlah 4. Ternyata salesnya lebih tinggi. Ya, penjualannya lebih tinggi daripada kondisi optimal. Di kondisi optimal dia 6,05. Ini 6,20. Kelihatannya memang lebih bagus, tapi ingat goalsnya adalah memaksimumkan profit kan. Nah, pada saat kita cari profitnya lebih kecil dari 12,25. Berarti terbukti bahwa 3 itu yang memaksimumkan profit. Jadi kesimpulannya kalau advertising itu kurang atau kelebihan, itu profitnya nggak akan maksimum. Gitu. Jadi profit itu nggak bisa dilihat cuma dari Q-nya saja ya. Oke. Nah, sekarang kita akan jawab yang E ya. Mengapa kondisi yang dihadapi industri ini pasti berada di jangka pendek? Ya karena teorinya adalah kalau di jangka panjang monopolistik harus zero economic profit. Tapi kita bisa lihat kondisinya dia mendapatkan profit. Berarti udah pasti dia jangka pendek. Nah, kalau di jangka panjang ada adjustment yang menyebabkan profit itu 0. Nah, kalau kita asumsikan preferensi konsumen nggak berubah atau konstan, berarti demand-nya tetap sama atau nggak berubah, berarti kalau seandainya profit itu tereliminasi atau profitnya jadi 0 dari yang tadinya untung, itu pasti faktornya adalah si supply-nya atau si cost-nya yang disebabkan oleh perubahan jumlah pemain. Nah, kita pakai pendekatan intuitif aja.
Ya, kalau di jangka pendek suatu industri itu profitable, pasti itu kan menjadi daya tarik bagi pemain-pemain lain kan. Sehingga apa yang terjadi, mereka akan masuk ke dalam pasar. Mereka masuk ke dalam pasar dan itu menyebabkan profit tereliminasi. Makanya jawabannya adalah monopolistik di jangka panjang akan mendapatkan zero economic profit sehingga terbukti kondisi ini jangka pendek ya. Nah, tapi adjustmentnya adalah jumlah pemain akan bertambah sehingga profit itu tereliminasi. Oke. Nah, itu adalah soal monopolistik dengan advertising. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan eksternalitas ya. Nah, misalnya pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak Pigovian setara dengan biaya emisi yang dihasilkan, serta melarang penggunaan jasa iklan sama sekali. Kita nggak tahu apakah iklan itu menghasilkan polusi, bisa ya iklan. Ini ada penelitiannya juga ya, bagaimana pengaruh iklan terhadap lingkungan ya, polusi dan sebagainya. Tapi ceritanya pemerintah ngelarang aja ya. Mungkin dianggap iklan itu meningkatkan psikinya dan itu menyebabkan ya kita tahu ya kalau di konsep eksternalitas ceritanya ini produksi yang berlebihan itu akan menghasilkan polusi yang lebih banyak. Sebenarnya ketika kita memproduksi barang itu kan udah menghasilkan polusi kan. Nah, ceritanya polusinya terlalu tinggi makanya si iklannya itu dilarang ya. Nah, tapi intinya pemerintah mau pokoknya kondisi optimalnya jangan kayak ini gini. Ini kebanyakan nih. Pokoknya hanya boleh 3 unit. Nah, berarti ceritanya ada eksternalitas negatif gitu. Berarti kalau eksternalitas negatif ada intervensi pemerintah itu diinternalisasi dengan pajak bukan subsidi ya. Pajak Pigovian di mana pajak Pigovian itu untuk mengubah perilaku ya, bukan untuk menghimpun dana. Mengubah perilaku supaya si pasarnya itu bisa key-nya berkurang gitu. Nah, marginal revenue itu sebenarnya sebagai marginal benefit ya. Nah, karena ini eksternalitas negatif, maka marginal revenue adalah marginal benefit dan juga marginal social benefit. Karena tidak ada external benefit. Kan marginal social benefit adalah marginal private benefit ditambah marginal external benefit. Ketika kasusnya adalah eksternalitas negatif, maka MEB ini tidak ada. Jadi MR itu adalah MSB-nya. Nah, tetapi eksternalitas negatif ada MSC itu kan MPC ditambah MEC. Nah, ada biaya eksternalnya ada gitu. Nah, biaya eksternalnya ini yang akan diselesaikan dengan pajak. Maka rumusnya adalah MSC adalah MC ditambah T. Nah, kita udah tahu ini adalah marginal revenue-nya dan ini adalah marginal social cost karena marginal private cost-nya 10. Nah, pajaknya itu untuk marginal external cost-nya sebesar T. Nah, karena kita udah tahu dibilang key-nya harus 3, ya udah kita ganti key-nya jadi 3, advertising-nya 0. Nah, nanti dapat, oh ternyata kalau mau key-nya 3, nggak pakai advertising, perusahaan itu harus mendapatkan marginal revenue sebesar 14, di mana 14 itu marginal revenue juga termasuk marginal social benefit kan. Nah, karena kondisinya harus MSB sama dengan MSC, MSC-nya adalah 10 plus T, berarti 14 sama dengan 10 plus T. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa T-nya sebesar $4. Sehingga supaya perilaku pasar bisa berubah, sehingga key menjadi 3 unit, maka pemerintah perlu mengenakan pajak Pigovian sebesar $4 per unit. Jadi pajak Pigovian $4 per unit itu tujuannya adalah untuk mengubah perilaku pasar. Yang tadinya menjual 5 unit barang tanpa ada iklan menjadi 3 unit barang tanpa iklan. Gitu, oke? Nah, bagaimana pengaruh pajak Pigoviannya? Nah, itu nggak kita bahas. Kalau mau tahu pengaruhnya, ya kalian bisa kerjakan ya. Pengaruhnya pasti terhadap harga. Harga pasti naik karena ada si pajak ya. Nah, mau tahu kenaikan harganya berapa itu silakan kalian boleh coba cari sendiri. Tapi di soal ini saya cuma mau jelasin tentang pajak yang perlu dikenakan ya. Pajak Pigovian yang perlu dikenakan untuk mengubah perilaku pasar. Jadi ini monopolistik dikaitkan dengan externality ya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang externality 2 soal saja ya. Soal pertama ya. Ini barang publik nih ya. Masyarakat di suatu daerah merasa resah karena banyak di antara mereka menginginkan keberadaan taman bunga. Nah, ingat masalah barang publik itu ada 2. Ya, barang publik itu ada masalah ya. Dia menghasilkan kegagalan pasar karena overconsume. Nah, kegagalan pasar itu terjadi karena sifatnya yang non-rivalry and non-excludable. Saya nggak akan jelaskan lebih detail karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Tetapi barang publik akibat sifatnya yang non-rivalry dan non-excludable itu menyebabkan 2 masalah yang timbul, yaitu free rider problem yang paling sering orang bahas dan yang mereka tahu, tetapi yang jarang dibahas adalah drop in the bucket. Ya.
Nah, drop in the bucket itu intinya adalah penyediaan suatu barang publik itu tidak tergantung dari kerelaan membayar konsumen gitu. Karena kerelaan membayar mereka tuh nggak sebanding dengan biaya pengadaan gitu. Berarti yang paling mungkin adalah opsi D, pengadaan taman kota sama sekali tidak tergantung dari kerelaan membayar masyarakat yang terlalu kecil. Nah, sisanya lebih ke free rider, misalnya masyarakat buang sampah sembarangan ya karena ngerasa dia nggak bayar kan. Enggak, ini mungkin free rider tapi juga vandalism nih ya. Tindakan yang merusak fasilitas ya. Terus kalau masyarakat tidak bersedia untuk berkunjung ke taman bunga yang dibuat pihak swasta, ini free rider problem juga nih. Ya dong, kalau misalnya ada barang private seperti barang publik, buat apa konsumsi? Kalau bisa gratis kenapa harus bayar kan? Padahal sama gitu barangnya. Nah, itu free rider problem. Kalau C, terlalu banyak yang berkunjung. Nah, ini juga over consume nih akibat apa? Non-rivalry and non-excludable ya. Ini masalah free rider problem juga. Yang E, mereka tidak terlalu sering berkunjung akibat tidak adanya. Ini saya nggak tahu kondisi apa gitu ya. Ini kan beberapa individu aja. Gara-gara mereka merasa nggak perlu bayar, mereka nggak mau sering berkunjung. Tapi nggak semua individu kayak gini. Dan ini juga nggak ada kaitannya dengan drop in the bucket ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan barang publik. Nah, sekarang soal terakhir berkaitan dengan eksternalitas. Nah, eksternalitas itu bisa diselesaikan dengan intervensi pemerintah atau bukan ya. Kalau intervensi pemerintah kita udah belajar pajak Pigovian kalau eksternalitas negatif. Kalau eksternalitas positif itu pakai subsidi Pigovian ya. Nah, bagaimana kalau eksternalitas itu diselesaikan tanpa adanya intervensi pemerintah? Berarti dia apa? Ya kita sebut dengan Coase theorem. Oke. Nah, tapi yang perlu ditekankan di Coase theorem adalah dia tidak perlu intervensi pemerintah, tapi ingat kondisinya adalah tidak harus Pareto efisiensi. Ini yang seringkali orang nggak paham. Pokoknya selama masalah itu bisa diselesaikan, entah ada yang worse off atau dua-duanya worse off, mau dua-duanya better off, pokoknya kalau masalahnya bisa diselesaikan tanpa intervensi pemerintah, itu adalah Coase theorem. Oke? Nah sekarang kita lihat soalnya ya. Yeremia adalah seorang pendeta yang tinggal di apartemen. Ya, dia merasa terganggu dengan tetangganya yang berpesta setiap malam minggu, di mana dia sedang mempersiapkan khotbah gereja di hari Minggu. Ya, manakah yang merupakan perwujudan dari Coase theorem? Nah, di sini jawabannya semua jawaban benar. Nah, berarti kita mesti menguji dulu benar nggak semua opsi 1 dan 2 dan 3 ini benar. Opsi pertama, dia membayar tetangganya $10. Nah, mungkin dia nggak mau ribut, dia juga mungkin dia nggak enak sama tetangganya, apalagi sebagai pendeta ya udahlah, dibayarlah tetangganya $10 per minggu supaya bisa pesta di tempat lain. Ini Coase theorem juga karena mungkin secara utilitas harusnya utilitasnya Yeremia turun gitu, karena dia harus keluar uang $10 untuk supaya nggak keganggu. Padahal uang $10 misalnya ya tetap aja uang $10 itu pasti kalau dikeluarkan itu akan mengurangi utility. Masalahnya dia harusnya gratis gitu kan. Harusnya dia nggak bayar, dia bisa mempersiapkan khotbah tenang di apartemennya. Tapi kondisinya adalah ada tetangga yang seperti itu gitu. Itu dia worse off itu harusnya ya. Dipastikan worse off. Tapi kalau masalahnya bisa selesai dan dia rela juga bayar, ingat ya kalau dibilang saya rela membayar $10 bukan berarti utility kamu nggak turun ya. Dia rela aja bayar $10 gitu. Dan masalahnya selesai ya udah itu Coase theorem ya. Dalam hal ini nggak ada Pareto efisiensi. Buat si Yeremia worse off, buat yang tetangganya bisa worse off bisa better off. Kalau tetangganya ngerasa, wih, gue mah sebenarnya $5 aja udah bersedia, gue diusir gitu. Atau gue sebenarnya nggak dibayar juga bersedia, tapi dia enak ya mau bayarin gue $10 ya terserah. Kalau dia bayar $10 tetangganya nolak tapi tetangganya pergi secara halus itu juga Coase theorem kan. Nah, jadi A Coase theorem, yang B juga sama ya, tetangganya inisiatif ya. Bisa jadi keduanya nggak ngalami penurunan utilitas. Nah ini Coase theorem tapi dia Pareto efisiensi ya. Kalau C, tetangganya memarahi Yeremia, lalu dia mengalah dengan mempersiapkan khotbah di tempat lain. Ini juga Coase theorem. Karena intinya penyelesaian masalah adalah ya udah kalau Yeremia mau mempersiapkan khotbah jangan di apartemen karena udah tahu tetangganya seperti itu gitu. Nah, dalam hal ini bisa jadi dua-duanya worse off nih. Kenapa? Karena Yeremia merasa dia juga sebenarnya punya hak, tapi dia juga nggak enak, jadi dia malah pindah tempat. Tapi tetangganya juga merasa worse off. Worse off-nya bukan gara-gara dia nggak bisa pesta lagi. Mungkin dia bisa pesta lagi, tapi dia marah. Nah, kemarahannya dia menghasilkan penurunan utilitas. Nah, ternyata Coase theorem itu bukan sekedar ada yang better off, ada yang worse off, atau keduanya better off, tapi bisa juga keduanya worse off. Tapi selama masalahnya bisa selesai, yaitu Coase theorem gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah mengerti apa itu Coase theorem, yaitu intinya adalah penyelesaian eksternalitas dengan cara atau tanpa melibatkan
intervensi pemerintah seperti halnya pajak Pigovian dan subsidi Pigovian yang mengubah perilaku pasar seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.